Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik SMA se-Sulawesi Selatan serta Bapak Ibu guru pendamping yang tetap setia menemani siswa-siswi kita belajar pada siang hari ini. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Nah, adik-adik sahabat smart, tentunya berjumpa lagi dalam kesempatan siang hari ini dengan pembelajaran skolastik untuk bahasa Indonesia persiapan UTBK SNBT untuk tahun depan. Nah, tentunya masih bersama saya, Kak Muhammad Asri. Nah, untuk siang hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pekan lalu, ya, yaitu tentang sintaksis kalimat pada bagian yang kedua. Baik, untuk itu, adik-adik sahabat smart, saya harap kalian menyimaknya dengan baik, ya, sehingga materinya bisa diserap dengan baik pula tentunya. Nah, kita langsung saja masuk di pembahasan materinya, yaitu untuk bagian sintaksis jenis kalimat bagian yang kedua. Di sini saya akan membahas mengenai kalimat inti kalimat dan kalimat transformasi. Ini pada bagian A, ya. Saya ulang, kalimat inti kalimat, dan kalimat transformasi. Nah, sekadar informasi buat adik-adik sahabat smart bahwa soal tentang pertanyaan kalimat inti itu sering dihadirkan di soal UTBK SNBT. Ya, artinya ini soal sering sekali muncul, ya, di soal UTBK SNBT. Olehnya, saya harap kalian bisa memahaminya dengan baik dan benar. Baik, penjelasannya yang pertama adalah yaitu kalimat inti. Nah, kalimat inti ialah kalimat yang terdiri atas dua unsur inti yang merupakan unsur pusat. Ya, artinya di kalimat inti itu dia hanya memiliki dua unsur inti saja, ya, yaitu inti subjek, ya, dan inti predikat. Hanya ada dua, ya. Walaupun kita ketahui bersama, ya, kalau fungsi dalam kalimat itu ada 5, ya, ada subjek, ada predikat, ada objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, untuk kalimat inti itu kalimat ini hanya terdiri atas dua unsur saja. Ciri kalimatnya adalah yang pertama, ya, terdiri atas dua unsur inti, ya, yaitu
inti subjek dan inti predikat. Yang kedua adalah berintonasi normal, ya. Artinya dia tidak ada kata ingkaran di situ. Kemudian yang ketiga adalah bersusun, ya, dengan bersusun dengan normal atau kita biasa mengenalnya dengan istilah kalimat versi. Nah, susunannya yaitu subjek lalu predikat. Ya, contohnya kami berdiskusi. Nah, kami di sini berposisi sebagai subjek, kemudian berdiskusi sebagai predikat. Nah, inilah kalimat inti. Ya, nelayan mengeluh, ya. Nelayan subjek, mengeluh predikat. Iya. Nah, ini juga masuk dalam kalimat inti. Nah, tentunya semoga dengan penjelasan ini adik-adik sahabat Smart bisa memahami kalimat inti. Berikutnya adalah kalimat luas. Kalimat luas ialah kalimat inti yang subjek dan predikatnya mengalami perluasan atau ditambahkan unsur lainnya. Penambahan unsurnya bisa ditambahkan oleh objek, bisa ditambahkan pelengkap, dan bisa ditambahkan keterangan, ya. Namanya juga kalimat luas, berarti memang sudah mengalami proses penambahan dari kalimat inti yang tadi, ya. Nah, contohnya adalah Presiden Republik Indonesia memberikan hadiah. Ini kalimat inti. Nah, saya perluas menjadi Presiden Republik Indonesia yang sudah menjabat hampir 2 periode itu akan memberikan hadiah kepada para atlet yang berhasil meraih medali emas di ajang Olimpiade. Ini sudah bentuk perluasan. Coba kita lihat perubahannya dalam struktur kalimat tersebut. Nah, tadi Presiden RI ini kan jelas subjeknya, adik-adik sahabat Smart, ya. Kemudian memberikan ini adalah predikat. Hadiah objek. Ya. Nah, dia sudah mengalami perluasan. Perluasannya ditandai dengan adanya konjungsi yang, ya, kata penghubung yang menandai bahwa dia adalah perluasan atau penerangan. Yang diperluas tentu adalah unsur atau frasa yang sebelumnya. Dalam konteks kalimat ini, yang diperluas adalah Presiden RI, ya. Nah, apa perluasannya? Perluasannya adalah sudah menjabat hampir 2 periode itu. Nah, sampai di situ perluasannya dari Presiden Republik Indonesia. Nah, kemudian akan memberikan ini, ya, menjadi predikat, ya. Lalu hadiah ini menjadi objek. Nah, objeknya juga ada penambahan, ya, ada perluasan, yaitu ada kata kepada, maka ini akan menjadi unsur keterangan kepada para atlet yang berhasil meraih medali emas di ajang Olimpiade. Berarti pola kalimatnya menjadi subjek tambah predikat tambah objek ditambah keterangan. Berarti dia sudah mengalami penambahan fungsi keterangan dan mengalami perluasan fungsi di subjek. Itulah disebut dengan kalimat luas. Berikutnya adalah inti kalimat. Kedengarannya hampir sama dengan yang pertama, kalimat inti. Ya, hanya kita lihat di sini perbedaannya, sebentar kita bahas bahwa inti kalimat ialah kalimat luas yang diwakili oleh inti setiap fungsi kalimat. Itu penjelasannya.
Jadi kalimat luas yang diwakili oleh inti dari setiap fungsi kalimat. Berarti ada perwakilan dari fungsi-fungsi kalimat tersebut. Ya. Nah, kecuali keterangan, ya. Kecuali keterangan atau inti kalimat tersebut, ya. Jadi kecuali keterangan. Untuk mempermudah mencari inti kalimat, maka carilah inti subjek dan inti predikat pada kalimat luas terlebih dahulu. Saya ulangi, untuk mempermudah mencari inti kalimat, maka carilah inti subjek dan inti predikat kalimat luas tersebut. Ya. Nah, ini dia, kita lihat sama-sama. Ya, ini contoh kalimatnya, adik-adik sahabat smart. Beberapa calon mahasiswa harus mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ya. Nah, kalau kita lihat dari kalimat tersebut, maka beberapa calon mahasiswa, ya, maka beberapa calon mahasiswa ini akan menduduki fungsi subjek, ya. Harus mengikuti ini akan menduduki fungsi predikat, ya. Ujian masuk perguruan tinggi negeri menduduki fungsi objek. Jadi pola kalimatnya yaitu S P O, ya, subjek, predikat, objek. Nah, ingat tadi untuk mencari, ya, inti kalimat, maka kita harus mengambil inti dari setiap fungsi dari kalimat tersebut. Nah, kalau kita lihat beberapa calon mahasiswa, intinya itu adalah mahasiswa. Ya kan? Lalu harus mengikuti, intinya adalah harus mengikuti sebagai predikat, intinya adalah mengikuti. Lalu objeknya ujian masuk perguruan tinggi negeri, intinya adalah ujian, ya. Nah, maka dengan itu, ya, berarti inti kalimatnya adalah mahasiswa mengikuti ujian. Mahasiswa mengikuti ujian. Itulah inti kalimatnya. Ya, seperti itu. Nah, catatan buat adik-adik sahabat Smart, inti kalimat itu dapat berpola subjek predikat, ya. Dapat berpola subjek predikat objek, seperti contoh yang tadi kita bahas. Bisa juga subjek predikat objek pelengkap, ya, itu bisa. Yang sudah pasti tidak bisa adalah unsur keterangan, ya. Itu sudah pasti tidak bisa menjadi sebuah inti kalimat, adik-adik. Ya, bergantung pada pola asal kalimatnya tadi. Nah, disinilah kita lihat di mana perbedaannya. Kalau inti kalimat tadi adalah perluasan dari setiap fungsi yang kita ambil intinya, sedangkan kalau kalimat inti itu hanya pada berposisi subjek predikat saja. Ya, jadi kalau kalimat inti itu hanya berpola pada subjek predikat saja. Nah, semoga dengan penjelasan saya, adik-adik sahabat Smart bisa memahaminya dengan baik dan benar. Nah, tambahan buat adik-adik, ya, ini tambahan buat adik-adik penjelasannya bahwa baik itu kalimat inti dan inti kalimat sama-sama tidak membutuhkan 5 bagian. Apa 5 bagian yang tidak dibutuhkan? Ya, yang pertama, jadi tidak membutuhkan, ya, tidak membutuhkan apa saja. Yang pertama adalah tidak membutuhkan keterangan. Ini saya harap adik-adik sahabat Smart bisa mencatatnya, ya. Jadi tidak membutuhkan keterangan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah tidak membutuhkan adanya preposisi.
ya. Apalagi preposisi adik-adik sahabat smart, kata depan, ya. Jadi tidak butuhkan kata depan. Karena kalau kata depan pasti juga jatuhnya adalah keterangan, ya. Preposisi tidak dibutuhkan. Apalagi yang ketiga, tidak membutuhkan, ya, adanya konjungsi. Iya, konjungsi. Kata penghubung, ya. Ya jelas juga kalau kata penghubung pasti nanti jatuhnya juga pasti dia akan berposisi sebagai keterangan, ya. Apalagi kalau konjungsinya adalah konjungsi pada bertingkat, ya. Nah, itu masuk juga di keterangan. Lalu yang keempat, ya, tidak juga dibutuhkan perluasan kata yang. Jadi yang, ya, ini juga konjungsi, tapi saya pisahkan karena dia sering sekali digunakan dalam kalimat, ya, sebagai unsur perluasan atau penerangan, itu juga tidak dibutuhkan. Jadi ada kata yang, jangan diambil, coret itu, ya, yang sebagai perluasan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tidak membutuhkan adanya aposisi. Ya, aposisi. Ini saya bahas di pembahasan kalimat tempo hari juga, yaitu keterangan tambahan, ya. Keterangan tambahan dalam kalimat yang ciri-cirinya dia diapit oleh 2 tanda koma. Nah, itu aposisi, keterangan tambahan yang menjelaskan sebelumnya. Itu juga tidak dibutuhkan. Nah, jadi kalian bisa catat kelima hal ini tidak dibutuhkan, ya. Jadi tidak dibutuhkan dalam mencari baik kalimat inti maupun inti kalimat, ya. Keterangan, preposisi, konjungsi, perluasan kata yang, konjungsi yang, dan aposisi. Nah, semoga kalian sudah mencatatnya dengan baik dan benar. Kita lanjutkan adik-adik sahabat smart, ya. Nah, berikutnya adalah kalimat transformasi. Ya. Jadi tadi kalimat inti, kalimat luas, inti kalimat, dan yang keempat adalah kalimat transformasi. Yaitu kalimat yang mengalami perubahan dari kalimat inti atau kalimat dasar, ya. Nama lainnya juga. Jadi mengalami perubahan. Perubahan tersebut seperti penambahan fungsi kalimat, ada objek, ya, ada pelengkap, ya, kemudian keterangan, ya, pelengkap, keterangan, ya. Kemudian perubahan pola kalimat itu juga bisa menjadi kalimat transformasi. Selain penambahan fungsi, ya, perubahan pola kalimat juga menandai dia adalah kalimat transformasi. Misalnya yang awalnya subjek predikat menjadi predikat subjek, ya, menjadi kalimat tadi versi menjadi inversi, ya, predikat subjek. Nah, itu juga disebut kalimat transformasi, adik-adik. Atau perubahan letak induk kalimat dan anak kalimat, ya. Sebelumnya induknya di depan, anaknya di belakang, nah dia balik, anaknya di depan, induknya di belakang. Itu juga tergolong ke dalam kalimat transformasi, ya, istilahnya. Contoh, ini saya berikan contoh supaya adik-adik sahabat smart bisa lebih paham lagi, ya. Kami siswa Smart School sedang berdiskusi di kelas. Nah, pada kalimat ini masuk dalam kalimat transformasi. Kenapa? Karena sudah mengalami penambahan aposisi, ya, keterangan tambahan, yaitu penjelasan dari kami, ya. Kami, siapa dia? Oh, siswa Smart School. Nah, berarti ini adalah aposisinya, adik-adik. Ya. Nah, sedang berdiskusi, ya, kemudian di kelas keterangan, ya. Berarti kalau kita mencari kalimat intinya adalah kami berdiskusi, kan begitu. Ya. Atau diubah menjadi kalimat inversi, ya. Berdiskusi kami tentang kenakalan remaja. Ya, berdiskusi ini adalah predikat, kaminya adalah subjek, tentang kenakalan remaja adalah keterangan.
Nah, berarti dia juga sudah mengalami transformasi perubahan bentuk. Kalau tadi kalimat versinya atau kalimat normalnya adalah kami berdiskusi, nah dibalik menjadi berdiskusi kami. Seperti itu, adik-adik sahabat Smart. Baik, nah semoga dengan 4 penjelasan bagian dari kalimat, ya, kalimat inti, kalimat luas, inti kalimat, dan kalimat transformasi, adik-adik sahabat Smart bisa memahaminya dengan baik dan benar. Nah, berikutnya kita masuk di contoh soal. Nah, ini contoh soalnya adik-adik ya. Saya kutip juga dari soal UTBK dari beberapa tahun yang lalu. Karena hanya beberapa hari saja ditebarkan, udang yang sudah terkapar akan mati terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah inti kalimat tersebut adalah. Pertanyaannya inti kalimat. Ya. Apakah hanya ditebarkan, udang ditebarkan, udang terkapar, udang mati, atau beberapa hari sudah terkapar? Nah, jawaban yang mana yang benar? Ya, adik-adik, kita bahas sama-sama. Kalimat ini apakah diawali unsur keterangan? Iya, diawali unsur keterangan. Karena ini dia. Ya, ada kata karena. Ya, berarti dia adalah jelas unsur keterangan. Ya, sampai di mana unsur keterangannya? Tentu sampai tanda koma. Ya, itu adalah unsur keterangan. Karena hanya beberapa hari saja ditebarkan, berarti unsur keterangan. Artinya dengan menjawab, melihat fungsi kalimatnya dari awal saja, kita sudah bisa mengetahui jawabannya adik-adik sahabat Smart. Ya, berarti kan tidak mungkin kita mengambil kata ditebarkan, karena kata ditebarkan itu ada pada fungsi keterangan. Ya, berarti tidak mungkin jawabannya alfa. Ya, dan tidak mungkin juga jawabannya bravo, karena ada kata ditebarkan. Nah, tinggal jawabannya C, D, atau E. Ini penting kalian lakukan karena di soal UTBK itu juga kalian harus berjibaku dengan waktu yang disediakan oleh panitia. Ya, artinya memang kita harus punya tips atau trik sehingga kalian bisa langsung mengetahui jawaban mana yang benar. Seperti itu. Nah, lanjut kita masuk di berarti kita masuk di subjeknya ya berarti udangnya ini adalah subjeknya. Ya, ada perluasan? Ada kata yang. Itu adalah perluasan, ya. Nah, yang apa? Yang sudah terkapar. Berarti perluasan itu. Apakah perluasan diambil? Tentu tidak, adik-adik sahabat Smart, ya. Berarti tidak diambil, ya. Nah, akan mati, ya. Ini adalah berunsur predikatnya, ya. Berarti C juga ya kita tidak ambil karena ada kata terkapar. Terkapar itu adalah perluasan dari udang tadi. Nah, beberapa hari itu udah jelas beberapa hari. Wah, keterangan juga ya. Berarti ini juga udah pasti salah beberapa hari. Berarti jawabannya adalah delta ya. Udang mati. Itu jawabannya. Ya, subjeknya udang, predikatnya mati. Wow, luar biasa ya. Tidak apa-apa ya. Ada adik yang sudah jawab benar, bagus. Yang belum berarti sedikit lagi ya. Sudah ada hampir menuju ke arah kebenaran ya. Udang sudah benar, tapi predikatnya yang masih bingung kalian menentukan. Ya, kita latihan lagi tentunya. Ya, baik. Kita masuk di soal berikutnya, adik-adik sahabat Smart. Di soal nomor 2. Ya, ini dia kalimatnya. Akhirnya, para petani tambak mulai menurun produktivitasnya dan membiarkan tambaknya hanya ditaburi bibit bandeng. Itu pun tidak semi-intensif. Pertanyaannya serupa. Inti kalimat tersebut adalah, ayo silakan jawab terlebih dahulu, ya sudah ada penjelasannya yang tadi. Saya bacakan opsinya, mudah-mudahan kalian sudah mulai berpikir. Ya, akhirnya
para petani tambak mulai menurun produktivitasnya dan membiarkan tambaknya hanya ditaburi bibit bandeng. Itu pun tidak semi-intensif. Apakah opsi A, para petani tambak mulai menurun, ataukah B, petani produktivitasnya, ataukah C, petani menurun produktivitasnya, D, petani membiarkan tambaknya, ataukah E, menurun produktivitasnya? Inti kalimatnya yang mana? Ya, sama kita akan membedah kalimat ini dari fungsi kalimatnya terlebih dahulu pastinya. Akhirnya, ya, ini pasti akan menjadi keterangan ya. Ada koma di sini, berarti penanda saja. Para petani tambak itu adalah subjeknya, adik-adik sahabat Smart. Kemudian mulai menurun adalah predikatnya, ya. Produktivitas, berarti ini adalah objeknya, ya. Dan, ya, ada kata dan, berarti ini konjungsi, membiarkan tambaknya hanya ditaburi bibit bandeng, itu adalah unsur keterangan, ya. Itu pun, ada kata itu pun di terakhir sana, itu adalah berarti aposisi di akhir kalimat. Ya, ada tanda koma kan di situ, berarti aposisi dari kalimat. Berarti yang kita ambil hanya para petani tambak mulai menurun produktivitasnya. Ya, opsi A, para petani tambak mulai menurun. Opsi B, petani produktivitasnya. C, ya, petani menurun produktivitasnya. Delta, petani membiarkan tambaknya. Nah, tambaknya berarti sudah tidak ya, kita buang, ya. Kemudian menurun produktivitasnya, ya, ini juga salah, ya. Nah, kita lihat tinggal 3 ya, A, B, C, kita lihat. Nah, berarti kalau inti kalimatnya subjeknya intinya yang mana? Berarti kita ambil adalah petani, ya, petani. Berarti A kita salahkan. Kenapa? Karena dia masih mengambil kata para. Ini ya, ada kata para. Salah, ya, petani. Kemudian mana predikatnya? Menurun, ya, kita ambil menurun, ya. Kemudian kita ambil juga tentunya kata produktivitasnya. Berarti jawabannya adalah iya, C. Wow, keren ya. Adik-adik sahabat Smart sudah menjawab benar ya. Maksudnya lebih banyak yang jawab benar. Hanya tadi satu yang menjawab E ya. Mungkin ya. Jadi petani menurun produktivitasnya. Ya, keren. Baik, itu nomor 2 adik-adik sahabat Smart. Ya, kita lihat lagi nomor 3. Ya, ini contoh soal nomor 3. Ya, kalimat perluasan dari kalimat dasar. Oh, ini kebalikannya adik-adik. Jadi kalau yang tadi dari kalimat luas kita cari kalimat intinya atau inti kalimatnya. Kalau ini kebalikannya. Ya, jadi harus memang mengetahui segala bentuk soal karena nanti apa tahu di UTBK soalnya dibalik lagi. Nah, kalau ini kalimatnya apalagi namanya dia minta perluasannya. Ya, ada kalimat dasarnya. Kalimat dasarnya adalah poster tidak boleh mengandung muatan sara. Itu kalimat dasarnya, ya. Nah, pertanyaannya perluasannya. Nah, perluasannya ini mirip dengan yang tadi, cuma bedanya kalau ini kita harus melihat kalimat dasarnya itu per opsi, adik-adik. Jadi kita lihat A itu apa kalimat dasarnya, begitu dengan B, C, D, dan E. Nah, yang sama dengan yang di permintaan soal, itulah jawabannya. Jadi ini agak sedikit panjang karena kita harus melihat opsi per opsi, ya, pilihan per pilihan. Itu saja adik-adik. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang di mana sisanya kalimat dasarnya adalah poster tidak boleh mengandung muatan sara. Itu dia. Jadi kita ambil itu. Poster tidak boleh mengandung muatan sara. Ya, poster subjek tidak boleh predikat, mengandung muatan sara adalah objeknya. Kan seperti itu. Nah, berarti kita lihat ya di sini
jawabannya ya, ini langsung saja saya jawab adik-adik ya, saya jelaskan ke kalian kalau adik-adik sahabat smart bisa menyimaknya dengan baik. Kita lihat di A. A ada kata selain itu ya, poster, ada poster diambil ya, kemudian ada perluasan yang dibuat, berarti perluasan ya. Yang lagi perluasan tidak boleh mengandung muatan sara, tapi ada perluasan yang di depannya. Ya, berarti A salah. Ya, karena kata tidak bolehnya itu dia berada pada belakang kata yang sebagai perluasan. Ya, artinya dia tidak diambil sebagai dasar. Opsi B. Udah jelas ada kata karena. Berarti kalau karena ya, itu berarti dia adalah unsur keterangan. Nah, di belakangnya ada poster, ada ya. Karena poster, berarti ini posternya adalah sebenarnya posisinya bukan lagi sebagai subjek, tapi sebagai keterangan, ya. Berarti B bukan jawabannya. C, akibatnya, oke, ada koma, muatan sara pada poster. Nah, ada kata pada poster, ya. Nah, berarti kan dia juga posisinya bukan lagi sebagai subjek di situ, adik-adik. Ya, itu juga kita tidak ambil berarti. Kemudian D, selain itu, selain itu, ya, poster baik, ya, ada perluasan, ya, yang dibuat, perluasannya yang dibuat, kemudian tidak boleh, nah, ya, dia berdiri sendiri tidak boleh mengandung, ya, muatan sara yang menjelek-jelekan suatu suku, ras atau agama, ya. Terlihat ya perbedaannya? Ya, berarti ya jawabannya ya, atau kita lihat dulu opsi E ya. Sebentar, kita lihat dulu opsi E. Ya. Sudah hampir 90% ke delta, tapi kita lihat dulu ke E untuk memastikan. Selain itu sama poster dibuat. Poster dibuat. Sama ini ada kata yang di depannya, adik-adik sahabat smart ya. Yang tidak boleh, berarti ini kan tidak diambil sebagai kesatuan inti lagi, karena ada perluasan yang di depannya. Berarti itu juga bukan jawabannya. Berarti jawabannya adalah delta. Ya, jawabannya, wah, benar ya. Terima kasih dari SMA 4 Takalar, keren. SMA 2 Pangkep, ya, delta juga. SMA 15 Bulukumba, delta. Keren, luar biasa adik-adik sahabat smart. Berarti sudah paham ya. Saya senang sekali kalau materi yang saya jelaskan itu adik-adik bisa pahami dengan baik. Ya, itu saya senang sekali. Bagus ya. Jadi jawabannya adalah delta. Keren. Baik, ini nomor 3 contoh soalnya. Ya. Nah, baik, penjelasan berikutnya adalah saya jelaskan lagi lanjutan dari jenis kalimat, yaitu kalimat korelatif, ya. Yaitu kalimat yang menggunakan konjungsi korelatif. Korelatif itu adalah konjungsi yang berpasang-pasangan. Jadi dia punya pasangan, punya aneksi istilahnya, pasangan tetap, ya. Konjungsi korelatif itu adalah kata penghubung yang menghubungkan dua kata, frasa atau klausa, di mana kedua unsur tersebut memiliki fungsi sintaksis yang sama. Nah, ini ya penjelasannya adik-adik ya. Nah, antara lain untuk konjungsi korelatif itu adalah tidak hanya maka berpasangan dengan tetapi juga. Tidak berpasangan dengan tetapi. Bukan, melainkan. Baik maupun. Mulai dari, hingga. Demikian sehingga jangankan berpasangan dengan pun. Artinya dia selalu berpasangan tetap. Kapan ya bukan pasangan yang ia temani, ya berarti salah atau keliru adik-adik. Nah, yang sering sekali bertukar itu adalah tidak dia gabung dengan melainkan. Ya. Kemudian bukan dia gabung dengan kata tetapi. Ya, itu kedengarannya benar. Contohnya, contoh kalimatnya ya, ayah
tidak pergi ke Jakarta, melainkan ya berada di Makassar. Nah, kedengarannya kalimatnya benar, ya, tapi secara struktur kalimat itu salah. Kenapa? Karena dia bukan pasangannya. Kalau tidak, harusnya tetapi pasangannya. Jadi harusnya ayah tidak pergi ke Jakarta, tetapi berada di Makassar. Seperti itu. Ya, sama dengan kata bukan. Ya, bukan juga harusnya melainkan ya. Jadi kalau kalimatnya seperti ini, Rani bukan adik saya, tetapi ya, tetapi kakak saya. Nah, kedengarannya benar dari fungsi gitu ya, dari pola. Tapi pada dasarnya seterusnya salah karena bukan itu pasangannya bukan tetapi melainkan harusnya. Jadi Rani bukan adik saya, melainkan kakak saya. Nah, itu dia adik-adik sahabat smart. Ini harus selalu kita ingat. Ini yang sering masuk di soal ya. Jadi tidak tetapi, bukan melainkan, baik maupun. Ya, mulai dari hingga. Nah, ini kan agak banyak ya adik-adik sahabat smart. Maka saya buat tipsnya. Supaya bisa kalian lebih memahaminya, saya buatkan tipsnya. Di sini saya tulis. Maka tipsnya adalah tips mengingatnya ya, dari sahabat smart ya. Tipsnya adalah saya buatkan jembatan korelasi supaya mengingatnya, yaitu TP. TP ya. Bu Mela ya. Bau mangga ya, mangga. Nah, ini dia cara mengingatnya. Tipi Bu Mela, bau mangga. Tipi ini maksudnya adalah tidak, ya, tidak, maka pasangannya adalah tetapi, ya. Bu Mela itu adalah bukan, maka pasangannya melainkan, ya. Bau itu adalah baik, maka pasangannya maupun, ya. Jadi baik pasangannya maupun. Mangga itu adalah mulai dari ya, mulai dari pasangannya hingga. Ya, jadi cari mengingatnya itu. Karena ini yang beberapa sering muncul di soal, supaya kalian bisa mengingatnya. Tipsnya, ingat, tipi Bu Mela, bau mangga. Ini ya adik-adik, silakan dicatat ya sebagai tips untuk bisa mengingat konjungsi korelatif. Ya, seperti itu. Nah, semoga penjelasan ini adik-adik sahabat smart juga bisa memahaminya dengan baik dan benar. Saya hadirkan satu contoh soal. Ya, semoga sudah ditulis ya. Saya hadirkan, ini dia. Ya. Nah, masyarakat diimbau oleh pemerintah untuk beraktivitas di rumah, baik bekerja di rumah, belajar dari rumah, bla bla bla, beribadah di rumah. Konjungsi yang tepat melengkapi kalimat tersebut adalah, ya, apakah dikarenakan, sehingga, tetapi, ataupun, maupun. Nah, coba kita masuk ke soalnya. Ya, masyarakat diimbau oleh pemerintah untuk beraktivitas di rumah. Baik. Nah, ada kata baik adik-adik sahabat smart. Ya, ada kata baik di sini. Ingat, ya, baik maka akan berpasangan dengan apa? Tipi Bu Mela bau. Ya, baik pasangannya apa? Maupun. Iya. Jadi jawabannya adalah E. Ya, luar biasa. Mayoritas tadi sudah jawab E. Tadi hanya beberapa yang jawab B tadi ya. Sehingga ya. Jadi bukan sehingga jawabannya adik-adik, tapi jawabannya adalah maupun. Jadi baik bekerja di rumah, belajar dari rumah, maupun beribadah di rumah. Jadi kata kuncinya itu ada kata di sini adik-adik sahabat smart. Ada kata baik.
Ya, ini namanya korelasi ya. Maka konjungsi di sini akan diisi oleh maupun. Ya, sekali lagi ingat, TV Bu Mela bau mangga. Ya. Nah, itu penjelasannya adik-adik untuk hari ini ya. Soal sudah saya berikan. Nah, tentunya apa yang saya berikan pada hari ini dapat bermanfaat buat kalian ya. Kita akan tentunya bertemu lagi pada kesempatan berikutnya ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru pendamping yang tetap setia menemani siswa-siswi kita belajar pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang keliru. Kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.